Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menemukan ide pokok pada suatu paragraf. Nah, sebelum kita mengetahui cara menemukan ide pokok, kita harus tahu dulu apa aja sih komponen dalam suatu paragraf. Ada kata, kalimat, dan juga ada paragraf. Kata ini adalah satu kata ya. Ada kata benda, misalnya jagung atau lemari atau bola dan sebagainya. Ada juga kata kerja, misalkan memakan, meminum, memancing dan sebagainya. Dan ada juga kata sifat seperti indah, harum, wangi dan sebagainya. Berikutnya ada kalimat. Nah, kalimat ini adalah kumpulan beberapa kata yang memiliki suatu makna atau informasi. Nah, kita lihat di sini kalimat itu ditandai dengan awalnya itu adalah huruf kapital ya, jagung, J-nya besar, dan diakhiri dengan titik. Nah, harus ya seperti ini ya. Berikutnya adalah paragraf. Nah, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Dan kata yang pertama harus masuk atau menjorok ke dalam ya. Nah, kita lihat. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Ini adalah contoh dari paragraf. Baik. Dari paragraf ini kita akan coba mempelajari lebih dalam lagi. Mari kita lihat. Nah, ini disebut sebagai paragraf ya. Dan yang mendapatkan tanda biru itu adalah kalimat pertama. Oke. Satu kalimat ya, ada tanda titik. Nah, yang bertanda kuning adalah kalimat kedua. Oke, ada tanda titiknya juga. Dan yang ketiga yang bertanda merah disebut juga sebagai kalimat ya. Nah, ini kalimat ketiga. Jadi, paragraf ini memiliki 3 buah kalimat. Lalu di mana sih letak ide pokok itu? Nah, bayangkan sebuah bola, maka lapisan terluar ini adalah sebuah paragraf. Oke, yang di dalamnya ada kalimat utama. Nah, di dalamnya lagi ada ide pokok. Jadi, bila kita ingin menemukan ide pokok, kita harus tahu dulu di mana kalimat utamanya. Nah, inilah 5 langkah menemukan ide pokok. Kita harus tahu dulu dan membaca seluruh paragraf dengan cermat. Dan kita mulai menentukan di mana kalimat pokoknya, kalimat utamanya terdapat. Biasanya ada di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Oke, langsung kita praktekkan ya. Dari paragraf yang tadi kita bahas. Nah, kalimat yang bertanda hijau ini disebut sebagai kalimat utama. Dan kalimat yang lain di bawahnya adalah kalimat penjelas. Tahu kenapa? Karena di kalimat kedua itu menerangkan tentang di mana sih terdapat jagung sebagai makanan pokok. Nah, itu ada ya. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Nah, berarti kan kalimat kedua ini menjelaskan dari kalimat yang pertama, yaitu di bagian makanan pokok. Nah, ini termasuk kalimat penjelas. Begitu juga dengan kalimat ketiga, dia menjelaskan tentang manfaat jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Jadi, dari sini kita tahu bahwa kalimat utamanya adalah bagian kalimat pertama. Lalu, di mana sih ide pokoknya? Nah, fokus pada kalimat pertama ya. Maka ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok. Nah, ini adalah contoh dari
menemukan ide pokok. Siap untuk contoh yang kedua? Nah, ini ada paragraf yang kedua. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Nah, sebelum kita mengetahui di mana ide pokoknya, kita harus mengetahui dahulu di mana kalimat utamanya. Nah, untuk menemukan kalimat utama, bacalah di kalimat pertama terlebih dahulu, apakah dia kalimat yang akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Nah, tepat sekali. Ini adalah kalimat utamanya. Karena kalimat-kalimat berikutnya itu menjelaskan tentang berbagai macam penyakit yang ditimbulkan. Oke, mulai paham ya. Kalimat ketiga itu menjelaskan apa aja sih masalah yang bisa ditimbulkan dari penyakit itu, dan seterusnya. Itu ya. Jadi biasanya cari kalimat utama di awal atau di akhir. Kalau di akhir biasanya itu ada kalimat jadi. Nah, maka dari itu, oleh karena itu, nah jika ada kata-kata itu di kalimat terakhir, maka bisa dipastikan kalimat utamanya ada di situ, di kalimat terakhirnya. Maka dari itu, dia pokoknya adalah lihat dan fokus di kalimat utama. Ya, bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai macam penyakit. Terima kasih atas perhatiannya, dan komen di bawah untuk membahas soal-soal yang lainnya. Terima kasih telah belajar bersama dan tetap semangat belajar di rumah.